أشهد أن محمدًا رسول حي على حي على الصلاة
صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la rasula wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bi taqwallahi faqad faza muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى أيضا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشهيدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia khusus. Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan kepada kita berbagai macam kenikmatan, baik nikmatul iman, wa nikmatul Islam, wa nikmatul sihat, dan nikmat diberikannya umur yang panjang. Sehingga alhamdulillah sampai saat ini, sampai detik ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepercayaan kepada kita
untuk bisa melaksanakan ibadah sholat Jumat pada siang hari ini secara berjamaah. Mudah-mudahan amalan ibadah sholat Jumat kita pada siang hari ini dan juga rangkaian ibadah-ibadah kita yang lain di hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bekal kita di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, kepada para tabi'in-tabi'innya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya dengan senantiasa mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti biasa khatib selalu berwasiat wabil khusus kepada pribadi khatib umumnya kepada kaum muslimin untuk senantiasa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dalam artian imtisalul awamir wa ijtinabun nawahi, melaksanakan segala apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta berusaha semampu yang kita bisa untuk bisa menjauhi semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah wafatkan kita dalam keadaan Islam, Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan umat manusia ke alam dunia ini dengan tujuan agar umat manusia ini mau mengabdikan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk menyombongkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia ke alam dunia ini melainkan untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi realitanya banyak umat manusia di alam dunia ini tidak mengikuti apa yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah jelas-jelas perintahkan umat manusia ini agar mau mengabdikan diri kepada Allah, tapi justru sebaliknya dia malah menyombongkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu ciri daripada orang yang sombong kepada Allah, yaitu tidak mau mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah beri kita sebagai manusia nikmat umur, nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat umur yang panjang. Tapi berapa banyak orang yang hari ini mengaku umurnya panjang, akan tetapi amal ibadahnya tidak semakin bertambah, keimanan dan ketakwaannya kepada Allah tidak semakin meningkat. Padahal di dalam hadis dijelaskan, khairun nas man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baiknya manusia di alam dunia ini, kata Rasul, adalah orang yang usianya panjang, akan tetapi amal ibadah semakin dekat, semakin meningkat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan justru sebaliknya. Wa syarrun nas man tala umuruhu wa sa'a amaluhu. Dan seburuk-buruknya manusia di alam dunia ini, kata Rasul, adalah orang yang usianya panjang, akan tetapi amal ibadahnya tidak semakin baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu ciri orang yang tidak pandai bersyukur kepada Allah, tidak memanfaatkan, tidak mensyukuri nikmat umur yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah beri kita nikmat yang berupa kesehatan. Berapa banyak orang yang mengaku hari ini sehat, tapi ketika ada panggilan Allah untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat, mereka tidak mau datang. Seolah-olah mereka akan hidup selamanya, seolah-olah mereka tidak akan pernah sakit. Pada suatu saat nanti dia pun akan terkena yang namanya sakit, bahkan bisa jadi terkena yang namanya kematian.
Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pun merupakan salah satu sifat sombong yang ada pada diri manusia, tidak mau mensyukuri nikmat sehat yang jelas-jelas Allah berikan kepada kita agar kita mau melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah beri kita nikmat yang berupa harta, jabatan, pangkat. Akan tetapi banyak manusia yang tidak pandai menggunakan hartanya, tidak pandai menggunakan jabatan dan pangkatnya, dan dia tidak menolong agama Allah, seolah-olah dia akan hidup selamanya. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk apa kita menyembuhkan diri di dunia ini? Tidak ada. Sudah banyak contoh yang telah Allah berikan kepada kita sebagai manusia untuk hari ini. Sudah banyak contohnya. Di zaman dulu ada contoh seperti Fir'aun, orang yang sangat berkuasa, raja dia, wilayah kuasanya di mana-mana. Akan tetapi Fir'aun ini sombong kepada Allah, bahkan mengaku sebagai Tuhan. Dan Allah benci kepada Fir'aun, maka Fir'aun pun dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh lain, Qarun. Siapa yang tak kenal dengan Qarun di masanya? Orang yang paling kaya sedunia. Hartanya saja, kunci gudangnya saja sampai di bawah 70 orang yang gagah perkasa. Akan tetapi Qarun sombong kepada Allah, tidak mau mengeluarkan zakat, tidak mau bersedekah, tidak mau berinfak, karena dia beralasan harta yang dia dapat itu hanya semata-mata jerih payahnya, bukan pertolongan Allah, bukan titipan Allah. Sehingga Qarun sombong kepada Allah, maka Allah benci kepada Fir'aun dan benci kepada Qarun, dan Qarun itu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sudah banyak contoh orang-orang hebat yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah berpesan kepada kita di dalam sebuah hadis, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan walaupun sebesar biji zarah. Hadirin kaum muslimin, biji zarah itu kecil, lebih kecil daripada biji nangka, mungkin besar sedikit daripada biji bayam. Kecil biji zarah itu. Sekecil itu kalau ada kesombongan di dalam hati kita, kata Rasulullah yadkhulul jannah, tidak akan pernah masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan walaupun itu sebesar biji zarah. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak perlu kita menyombongkan diri di dunia ini. Tak ada yang perlu kita sombongkan. Andaikan hari ini misalkan Allah Subhanahu wa taala memberi kita pangkat dan jabatan yang tinggi, maka janganlah kita sombong dengan pangkat dan jabatan yang kita miliki. Karena suatu saat nanti jabatan itu akan kita lepaskan. Dan andai kata ketika kita memegang jabatan itu kita sombong, kita zalim kepada sesama manusia, kita angkuh, maka setelah itu ketika kita mati dalam keadaan demikian, kata Rasulullah yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Atau bisa jadi kita diberikan nikmat oleh Allah yang berupa harta yang banyak, walaupun tidak sebanyak Qarun. Untuk apa kita sombongkan harta itu? Kalau harta itu tidak bisa kita tasarrufkan di jalan Allah dengan baik dan benar, maka harta itu akan menyengsarakan kita di akhirat. Ada satu hadis yang dijelaskan oleh Rasulullah. Di dalam sebuah hadis Rasul mengatakan seperti ini,
Seseorang tidak akan bisa melangkahkan kakinya sampai dia ditanya oleh Allah 4 pertanyaan. Salah satu 4 pertanyaan itu kata Rasul, wa an malihi fima iktasabahu wa fima anfaqahu. Hartamu kau dapat dari mana dan kau belanjakan untuk apa? Maka ketika kita bisa menjawab pertanyaan ini, maka insya Allah kita akan selamat dari pertanyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau kita tidak bisa menjawab pertanyaan ini, maka nauzubillah, ini akan menjadi musibah kita di akhirat. Kita akan dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, kita hidup hari ini, kita beramal hari ini, tujuannya cuma satu, yaitu mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita mati, yang kita harapkan adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai kata hari ini kita hidup dan beramal, tapi kita sombong kepada Allah, sombong kepada manusia, percuma. La yadkhulul jannah, kata Rasul, tidak akan masuk surga. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah khutbah singkat pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga kita, senantiasa menjauhkan kita dari sifat-sifat sombong yang justru akan merusak semua amal ibadah kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafiina wa zukrina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi ahli sirri wa wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina nabiyil karim sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bittaqwallahi wa qad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma barik khulafa'ir rasyidin sayyidina Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa ma'akiyatu sahabat rasulillah ajma'in wa barik wa sallim amin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma salimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa qina wa iyyahum syarra masa'ib dunya wad din. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal ardha bi nuri syamsika abadan abada. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka min khairi mas'alati ibadi. Allahumma inna nas'aluka
اللهم إنا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم واسألوه من نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم يسر أمورنا في الدنيا والآخرة وأمور أجسادنا وأمور والدينا وأمور هذا الجمع في هذا المكان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا من المسلمين في كل مكان وأذلنا الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واهدنا إلى صراط مستقيم. اللهم اهدنا كهدى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم ومنكم تقبل يا رب. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا